Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan bagi Via terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, Afia. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, Afia, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu, Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar
3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam, atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya, Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu
dalam pembelian emas Antam tersebut begitu Afia. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu Afia karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Kredit Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu Via terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu Afia. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu Afia karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke Butik Emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said.
Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, ya. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, ya, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibu
nya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Misdianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam, atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Kredirit Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, Afia. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, Afia, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu, Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke Butik Emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said.
Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, Afia. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, Afia, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibu
tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam, atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah.
dan juga 136 kg emas antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Kredit Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, Afia. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, Afia, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu, Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke Butik Emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Misdianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam, atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan bagi Tavia terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, Afia. Adapun tadi di persidangan
terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu Afia karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, ya. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, ya, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu, ya. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Misdianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam, atau dia baru menerima
5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya, Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan bagi Tavia terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, Afia. Adapun tadi di persidangan
terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu Afia karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Kredit Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, Afia. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, Afia, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu, Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Misdianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said.
Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, ya. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, ya, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibu
nya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Misdianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam, atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan begitu, Via, terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, ya. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, ya, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu, ya. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke Butik Emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said.
Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini eh, fakta dan realita telah diputarbalikkan bagi Via terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang ambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, Afia. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, Afia, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibu
tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu Afia. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar 3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam, atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili.
Tribuners terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya, Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan emas PT Antam. Atas hal itu ia meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 16 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 triliun rupiah lebih pada kasus rekayasa jual beli emas PT Antam. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan tuntutan untuk Budi Said. Pertama, Budi Said dinilai merugikan keuangan negara pada PT Antam Tbk sebesar 152,80 kg emas Antam atau setara dengan nilai 92,2 miliar rupiah. Dan juga 136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa Budi Said menggunakan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian saat membacakan pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi, Budi Said menyatakan dirinya merupakan korban penipuan secara bersama-sama oleh Kepala Butik Surabaya 1 Antam beserta pegawai Antam lainnya. Dan sebelumnya, usai pembacaan tuntutan, Budi Said sempat mengatakan bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya adalah fitnah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha di Pengadilan Tipikor. Rahmat, apa saja isi dari pledoi yang dibacakan oleh Budi Said siang tadi? Silakan laporannya. Iya, Via, tadi di persidangan dalam sidang pledoi terdakwa Budi Said sekaligus Crazy Rich Surabaya menyatakan bahwa dalam perkara ini fakta dan realita telah diputarbalikkan bagi Tavia terkait pembelian 58.135 kg emas yang sudah ia beli ke PT Antam, diklaimnya telah dibayarkan ke PT Antam begitu. Namun tadi di persidangan dinyatakan oleh Budi Said hal itu diputarbalikkan bahwa emas tersebut yang diambil dari PT Antam tanpa ia membayar begitu, Afia. Kemudian tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga menyatakan bahwa dia merupakan korban dalam perkara ini begitu, Afia. Hal itu dikarenakan ia membeli emas di butik Antam Surabaya, namun hal tersebut dinilai bahwa ia ditipu begitu dalam pembelian emas Antam tersebut begitu, ya. Adapun tadi di persidangan terdakwa Budi Said juga berurai air mata begitu, ya, karena mengingat putri sematawayangnya dan ibunya tercinta yang saat ini sudah berusia 85 tahun begitu, ya. Ya, baik. Terima kasih Rahmat laporannya dari Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said merugikan negara sampai 1,1 triliun rupiah. JPU menyatakan Budi Said melakukan dugaan korupsi pembelian emas PT Antam sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar itu dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia atau BELM Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas yang dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraini selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BELM Surabaya 01 Antam Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Total ada 2 kali pembelian emas yang dilakukan Budi Said. Pertama, pembelian emas sebanyak 100 kg ke BLM Surabaya 01, namun saat itu BLM Surabaya tidak memiliki stok tersebut, sehingga meminta bantuan stok dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBP PLM Pulau Gadung PT Antam. Harga yang dibayarkan Budi Said untuk 100 kg emas yakni sebanyak 25,2 miliar rupiah. Kemudian pembelian kedua, Budi Said membeli 7 ton emas kepada BLM Surabaya 01 Antam. Saat itu ia membayar
3,5 triliun rupiah untuk 7 ton lebih emas Antam, atau dia baru menerima 5,9 ton. Kekurangan emas yang diterimanya itu sebanyak 1,13 ton kemudian diprotes oleh Budi Said. Rupanya dalam pembelian 7 ton lebih emas Antam tersebut ada perbedaan persepsi harga antara Budi Said dengan pihak Antam. Dari pihak Budi Said saat itu mengaku telah menyepakati dengan BELM Surabaya harga 500 juta rupiah untuk per kilogram emas. Harga tersebut ternyata lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan Antam. Adapun berdasarkan penghitungan harga standar Antam, uang 3,5 triliun rupiah yang dibayarkan Budi Said semestinya berlaku untuk 5,9 ton lebih emas. Akibat perbuatannya ini, negara melalui PT Antam disebut-sebut merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa sekaligus Crazy Rich Surabaya Budi Said mengklaim dirinya merupakan korban penipuan penjualan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.